Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Siti Nur Alisa dengan NIM 232103050009 dengan kelas Psikologi Islam 1. Baik, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah tes proyektif dan minat bakat. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang mengenal tes proyektif, EPPS, dan SCCT. Yang pertama yaitu apa sih tes proyektif itu? Tes proyektif itu merupakan kelompok alat asesmen psikologis yang unik, memanfaatkan teknik proyeksi untuk menggali lebih dalam ke dalam labirin kepribadian manusia. Berbeda dengan tes kepribadian yang lebih terstruktur, seperti kuesioner atau inventory. Tes proyektif menghadirkan stimulus yang ambigu atau tidak terstruktur kepada individu. Lalu, stimulus ini bisa berupa bercak tinta yang samar, gambar-gambar dengan adegan yang tidak jelas, kalimat-kalimat yang belum selesai, atau bahkan instruksi untuk menggambar sesuatu. Jadi, inti dari tes proyektif adalah gagasan bahwa ketika individu mencoba untuk menginterpretasikan atau memberi makna pada stimulus yang ambigu ini, mereka secara tidak sadar memproyeksikan aspek-aspek internal dari diri mereka sendiri. Aspek-aspek ini termasuk seperti pikiran, perasaan, kebutuhan, motivasi, konflik, dan pengalaman masa lalu yang mungkin tidak sepenuhnya disadari oleh individu tersebut. Nah, dengan kata lain, respon individu terhadap stimulus menjadi cerminan dari dunia psikologis mereka yang unik. Lalu, tes proyektif menawarkan keunggulan dalam mengungkap dinamika kepribadian yang kompleks, yang mungkin sulit diakses melalui metode asesmen yang lebih langsung. Mereka sering digunakan untuk memahami mekanisme pertahanan diri, konflik bawah sadar, dan pola hubungan interpersonal. Namun, interpretasi hasil tes proyektif membutuhkan keahlian dan pelatihan yang mendalam, serta pemahaman yang kuat tentang teori kepribadian yang relevan. Lanjut ke penjelasan EPPS, yaitu Edward Personal Preference Schedule. Nah, teori dasar dari EPPS ini merupakan tes kepribadian yang dikembangkan oleh Allen L. Edward, seorang psikologi yang terinspirasi oleh teori kebutuhan dari Henry Murray. Nah, lalu Murray ini berpendapat bahwa perilaku manusia didorong oleh berbagai kebutuhan psikologis, dan bahwa kekuatan relatif dari kebutuhan ini membentuk kepribadian individu. Lalu, EPPS ini dirancang untuk mengatur intensitas relatif dari 15 kebutuhan ini, atau 15 need, yang meliputi spektrum motivasi manusia yang luas. Tes ini menggunakan format pilihan ganda atau forced choice, di mana individu harus memilih satu pernyataan dari setiap pasangan yang paling sesuai dengan diri mereka. Nah, format ini dirancang untuk mengurangi bias respon dan meningkatkan validitas hasil tes. Apa sih tujuan tes EPPS ini? Tujuannya adalah tujuan utamanya itu dalam asesmen kepribadian itu yang pertama yaitu untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang profil kebutuhan psikologis individu. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami motivasi, nilai-nilai, dan preferensi perilaku individu. Kedua, EPPS ini sering digunakan dalam konteks konseling karir untuk membantu individu mengidentifikasi pekerjaan dan lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga, tes ini dapat digunakan dalam pengembangan tim dan manajemen sumber daya manusia untuk memahami dinamika kelompok dan menempatkan individu dalam peran yang paling sesuai dengan kekuatan mereka. Lalu aspek apa aja sih yang diukur dari tes ini? Nah, aspek kepribadian yang diukur dengan EPPS ini mengukur 15 kebutuhan psikologis yang paling terkait, memberikan gambaran yang kaya tentang motivasi individu. Beberapa contoh kebutuhan yang diukur meliputi kebutuhan untuk berprestasi atau achievement, yaitu dorongan untuk mencapai kesuksesan dan unggul dalam tugas. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan untuk keteraturan atau order, yaitu preferensi untuk lingkungan yang terstruktur dan terorganisir. Lalu kebutuhan untuk afiliasi atau affiliation, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan dekat dan bermakna dengan orang lain. Lalu ada kebutuhan untuk
otonomi atau autonomi, yaitu dorongan untuk mandiri dan bebas dari kendali orang lain. Setiap kebutuhan diukur melalui serangkaian pertanyaan spesifik yang dirancang untuk mengungkap intensitas relatif dari kebutuhan tersebut dalam diri individu. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang penjelasan SSCT, yaitu Sentence Completion Test. Teori dasar dari SSCT ini adalah teknik proyektif yang didasarkan pada prinsip bahwa individu akan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan sikap tersembunyi mereka ketika diminta untuk menyelesaikan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Nah, kalimat-kalimat ini dirancang untuk menjadi ambigu dan terbuka terhadap berbagai interpretasi, sehingga individu ini bebas untuk merespon dengan cara yang paling mencerminkan pengalaman subjektif dari mereka sendiri. Asumsi yang mendasari SSCT adalah bahwa respon individu terhadap kalimat-kalimat tidak lengkap akan mengungkapkan konflik bawah sadar, mekanisme pertahanan diri, dan pola hubungan interpersonalnya. Lalu tujuan tes SSCT ini apa sih? Yaitu tujuan utamanya untuk menilai penyesuaian emosional dan interpersonal individu, serta untuk mengidentifikasi area konflik dan kekhawatiran yang mungkin mengganggu kesejahteraan psikologis mereka. SSCT ini sering digunakan dalam pengaturan klinis dan konseling untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri lebih baik dan untuk mengembangkan strategi coping yang lebih efektif. Selain itu, SSCT dapat digunakan dalam penelitian untuk mempelajari beberapa aspek dan untuk membandingkan kelompok individu yang berbeda. Lalu, aspek apa saja yang diukur? Aspek yang diukur dalam SSCT ini berbagai aspek kepribadian, termasuk sikap individu terhadap keluarga, seks, hubungan interpersonal, dan konsep diri. Misalnya, kalimat-kalimat yang tidak lengkap yang berkaitan dengan keluarga dapat mengungkapkan perasaan individu terhadap orang tua, saudara kandung, dan dinamika keluarga secara keseluruhan. Lalu ada etika dalam penggunaan tes psikologi. Dalam penggunaan tes psikologi ini, etika bukan hanya sekedar daftar aturan yang harus diikuti, tetapi juga landasan moral yang membimbing setiap tindakan profesional. Etika dalam asesmen psikologi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang dites, memastikan bahwa tes digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai, dan menjaga integritas profesi psikologi. Pelanggaran etika dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk kerusakan pada individu yang dites, hilangnya kepercayaan publik pada profesi psikologi, dan tindakan disiplin oleh organisasi profesional. Lalu ada beberapa prinsip etika yang paling penting, yaitu kompetensi. Hanya profesional terlatih yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai yang boleh mengadministrasikan dan menginterpretasikan tes psikologi. Ada informed consent, yaitu individu yang dites harus diberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang tujuan tes, bagaimana hasilnya, dan hak mereka untuk menolak berpartisipasi. Lalu ada kerahasiaan. Nah, hasil tes dan informasi pribadi itu harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dibagikan kepada pihak yang berwenang. Lalu penggunaan yang tepat. Tes psikologi harus digunakan hanya untuk tujuan yang valid dan relevan. Lalu ada interpretasi yang akurat. Hasil tes harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks budaya, latar belakang individu, dan faktor-faktor lain yang relevan. Lalu bagaimana sih refleksi pribadi atau insight tentang manfaat tes proyektif dalam memahami kepribadian? Tes proyektif menawarkan jendela unik ke dalam kompleksitas kepribadian manusia. Mereka memungkinkan kita untuk melihat melampaui permukaan perilaku yang tampak dan untuk mengungkapkan dinamika psikologis yang mendalam yang membentuk siapa kita. Dengan menggunakan stimulus yang ambigu, tes proyektif memungkinkan individu untuk memproyeksikan perasaan, pikiran, dan motivasi mereka yang mungkin tidak sepenuhnya disadari atau diungkapkan secara verbal. Informasi ini dapat sangat berharga dalam membantu individu memahami diri mereka sendiri lebih baik, mengatasi masalah emosional, dan meningkatkan hubungan interpersonal. Namun penting untuk mengakui keterbatasan tes proyektif dan untuk menggunakannya dengan hati-hati dan bertanggung jawab.
Interpretasi hasil tes proyektif membutuhkan keahlian dan pelatihan yang mendalam, serta pemahaman yang kuat tentang teori kepribadian yang relevan. Selain itu, tes proyektif sebaiknya digunakan sebagai bagian dari asesmen komprehensif yang mencakup metode lain seperti wawancara, observasi, perilaku, dan tes objektif. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat dan holistik tentang kepribadian individu. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang tes proyektif, EPPS, dan SSCT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.